1. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. 2. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrungi olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional, hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. 3. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Ada 4 peraturan yang terdiri di dalamnya, yaitu A. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain ganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sesi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantal tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. 4. Manfaat bermain sepak bola. A. Menambah kebugaran dan stamina. B. Meningkatkan kerja tim dan sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. D. Baik untuk kognisi. E. Membantu problem solving anak.
5. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing. 1. Inside of the foot or pass atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. 2. Outside of the foot atau kaki bagian luar. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. 3. In-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. 4. Chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. 1. Menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki dan ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. 2. Menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. 3. Menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola, namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua. Namun lebih efektif dari segi kecepatan, pemain bisa langsung menghentikan bola terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. C. Menggiring atau dribbling bola. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. 1. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Dribbling yang pertama adalah menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. 2. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. 3. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi. D. Mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh kecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Kontrol tubuh. Keempat yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. 7. Tokoh terkenal. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Sekian, terima kasih.